Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mikroskop pada soal SBMPTN tahun 2014. Soalnya adalah lensa objektif sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus 2 cm dan jarak fokus lensa okulernya 4 cm. Benda diletakkan pada jarak 3 cm di depan lensa objektif. Agar pengamat dapat melihat benda menggunakan mikroskop tersebut dengan mata tidak berkomodasi, jarak antara lensa okuler dan lensa objektif adalah titik-titik-titik. Ya. Berarti yang kita cari pertama adalah S-aksen dari objektifnya atau bendanya dengan cara 1 per fokus terhadap benda dengan 1 per jarak benda 1 per aksennya. Di sini diketahui bahwasannya fokus terhadap benda itu 2 cm. Berarti tulis 1 per 2 sama dengan 1 per jarak benda itu 3 cm, 1 per 3 per S-aksen. Ini kita pindahin ke ruas kiri. Jadi 1 per 2 dikurang 1 per 3 sama dengan 1 per S-aksen. Disamakan penyebutnya. Jadi 3 kurang 2 per 6 sama dengan 1 per S-aksen. Maka 3 kurang 2 1 per 6 1 per S-aksen. Berarti diketahui S-aksennya yaitu 6 cm. Sekarang kita masukkan ke pertanyaan, yaitu jarak mata tanpa akomodasi. Nah, kita cari nih jaraknya dengan rumus B ditambah fokus lensa okulernya dengan 6 cm ditambah 4 cm 60 cm. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke semuanya, jadi sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu dari soal UN tahun 2009 ya, nomor 24. Bukan nomor 24, nomor 19. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah objek diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif mikroskop. Mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 10 mm dan 6 cm. Jika mikroskop digunakan oleh pengamat yang memiliki titik dekat 30 cm secara akomodasi maksimum, maka perbesaran bayangan yang dihasilkan adalah dapat kita ketahui. Yang pertama itu lensa objektif, dia memiliki fokusnya 1 cm ya, karena dia 10 mm, jadi bisa kita sebut 1 cm. Terus lensa okulernya memiliki fokus 6 cm. Selanjutnya, jarak antara lensa objektif dengan si benda itu 1,5 cm. Nah, kalian pertama harus menggambar rangkaiannya dulu ya. Nah, terus kita ketahui juga perbesaran itu didapat dari mutlak si bayangan per bendanya, jarak bendanya, jarak bayangan per jarak bendanya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu jarak bendanya 1,5 cm, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini kayak rumus biasanya, rumus mencari fokus 1 per fokus objektif sama dengan 1 per jarak si benda yang asli ditambah 1 per jarak benda bayangannya. Ya, kita ketahui FOB-nya 1 cm 1 per 1 sama dengan ini jarak 1,5 ya. Jadi 1 per 1,5 tambah 1 per SOB. Nah, terus kita bisa kita ganti. Jadi 3 per 3 sama dengan 2 per 3 tambah 1 per SOB. Ini sama aja kan, 1 per 1,5 jadi 2 per 3 itu cuma dikali 3 doang, dikali 2 doang. Terus ini tinggal diikutin sama bawahnya. Oke. Jadi akhirnya dia SOB-nya dapat 1 per SOB-nya dapat 1 per 3. Jadi SOB-nya jarak si bayangannya itu 3 ya. Terus kita masukin ke rumusnya tadi, MOB sama dengan
SOB aksen per SOB, jarak bayangan per jarak yang AC, jadi 3/1,5. Jadi MOB itu diperbesarnya 2 kali. Jadi view objektif ini memperbesar 2 kali. Oke, setelah kita dapat satu, kita cek ke okulernya ya, okulernya. Jadi yang ditanyakan secara akomodasi maksimum kan. Nah, kita ketahui rumusnya MOK itu perbesar MOK sama dengan SN itu dia titik dekat per si fokus OK nya kan 6 cm, FOK tambah 1. Nah, terus kita masukin rumus MOK si perbesarannya sama dengan 30, titik dekatnya 30 per 6, karena FOK nya 6 ya, 6 ditambah 1. Terus kita dapat 5 tambah 1 sama dengan 6 kali, berarti MOK nya 6 kali perbesarannya. Oke, terus gimana kita cari perbesaran totalnya? Perbesaran totalnya gampang, tinggal kaliin perbesaran objektif sama perbesaran okulernya. Objektifnya kita udah tahu 2 kali perbesaran ya, ini 2 kali perbesaran. Terus okulernya juga udah tahu 6 kali perbesaran, jadi tinggal kita kaliin 2 kali 6, jadi 12 kali ya, berarti jawabannya B ya. Oke, terima kasih. Perhatikan diagram pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Jarak benda terhadap lensa objektif 1,1 cm, jarak fokus objektif 1 cm, dan jarak fokus okuler 5 cm. Maka perbesaran bayangan mikroskop tersebut adalah perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Maka kita harus mencari keduanya. Pertama, perbesaran objektif, yaitu jarak bayangan objektif per jarak benda ke lensa objektif. Jarak bayangan ke objektif dapat dicari menggunakan rumus 1 per SOB aksen sama dengan 1 per fokus objektif dikurangi 1 per jarak objektif benda ke objektif. Itu jadi sehingga dapat diketahui SOB aksen sama dengan 11 cm, sehingga MOB-nya adalah 10 kali. Kemudian kita mencari MOK, yaitu N per FOK. N adalah jarak normal, yaitu sekitar 25 cm, dan FOK adalah 5 cm, sehingga perbesaran okuler adalah 25 per 5 kali, sehingga perbesaran maksimalnya adalah 10 dikali 5, yaitu 50. Jawabannya D. Contoh soal pembahasan tentang mikroskop. Jika ada mikroskop yang jarak fokus objektifnya 1,8 cm dan jarak fokus okulernya 6 cm, maka berapa panjang tabung mikroskop jika jarak benda diletakkan 2 cm dari lensa objektif? Diketahui panjang tabung adalah jarak bayangan objektif ditambah dengan jarak benda dari lensa okuler. Agar bayangan terlihat pada mata berakomodasi maksimum, maka pembentukan bayangan pada lensa okuler harus berjarak tak hingga, sehingga jarak benda dari okuler harus berada pada fokusnya. Maka panjang tabung adalah jarak bayangan objektif ditambah dengan panjang fokus okuler. Untuk mencari jarak bayangan objektif, digunakan rumus 1/4 fokus objektif sama dengan 1/4 jarak benda objektif ditambah 1/4 jarak bayangan objektif,
sehingga didapatkan jarak bayangannya berjarak 18 cm. Maka dimasukkan ke rumus yang tadi sehingga didapatkan panjang tabung mikroskop sama dengan 24 cm. Oke, kembali. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN 2016. Di sini ada soal sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif dari okuler masing-masing 2 cm dan 5 cm. Digunakan untuk mengamati benang kecil yang terletak 2,2 cm dari lensa objektif. Jika pengamat bermata normal dan berakomodasi maksimal, pembesaran yang dihasilkan mikroskop adalah. Oke, ini kita jawab. Pertama, kita menuliskan persamaan umumnya 1 per FOB sama dengan 1 per jarak lensa objektif ditambah 1 per S aksen OB. Nah, ini di sini FOB-nya kita ketahui dari sini 2 ya. Nah, di sini 2,2 kita ketahui dari sini, dan ini yang ini kita mau cari. Setelah itu kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti biasa dan didapat S aksen OB-nya 22 cm. Lalu dicari M, itu perbesaran rumusnya ini. Jadi didapatlah 60 kali. Jadi perbesaran yang dihasilkan mikroskop saat mata pengamat normal dan berakomodasi maksimum adalah 60 kali.